Jadi, aku memutuskan buat berhenti main game kompetitif dengan jiwa yang kompetitif. Does it make any sense? Selamat malam semuanya. Kalau kalian ada di tempat dan waktu yang lain, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Kali ini kita bakal bahas soal game kompetitif dan alasan kenapa aku berhenti main game kompetitif dengan jiwa yang kompetitif. Nah, itu berdasarkan pengalaman ya. Jadi sesuai dari yang aku bilang itu, disclaimer, ini adalah bagian dari pengalaman aku. Jadi apa yang aku kasih tahu mungkin gak sesuai dengan apa yang kalian rasain, tapi ini jadi pengalaman aku sendiri. Siapa tahu kalian juga mau mengikuti jalan ini. Jadi kita akan langsung loncat ke bagian game kompetitif. Aku akan bilang kalau game kompetitif itu kayak judi online yang bikin nagih banget. Main game kompetitif itu kayak ngasih tantangan sendiri karena setiap main satu game kita nggak tahu apa yang akan terjadi gitu. Entah habis itu bakal menang atau bakal kalah. Kadang kalau kalah 9 kali dan menang satu kali bisa tidur dengan tenang. Menang 9 kali dan kalah satu kali bisa jadi tidur nggak tenang. Bisa jadi kalau udah menang satu kali itu malah main keterusan buat nyari menang lagi. Dan bisa jadi kalau kalah satu kali itu main lagi demi dapat satu menang. Padahal di akhir malah jadi kalah terus. Bedanya sama judul adalah game kompetitif itu bayarnya pakai mental dan mungkin juga pakai sosial. Belum ditambah sang cost fallacy yang dimana kalau kita udah top up buat beli sesuatu dalam game ya, kita makin sayang buat berhenti dari game itu. Aku juga terjebak di ekosistem PvP dulu. Dimulainya saat aku main PvP rank mode di game MMORPG Elsword. Dari situ aku mulai banyak main game yang fokusnya di PvP. Baik itu ada rank ataupun enggak. Contohnya ada Lost Saga. Mungkin kalian tahu itu gamenya benar-benar pure battle. Point blank yang FPS yang ramai banget zaman dulu. Bahkan sampai sekarang di warnet masih ada yang main. Dota sampai yang paling melegenda sekarang adalah Mobile Legend. Di tengah itu, aku juga main game single player kayak Warframe yang kita pernah main ya. Terus kayak game-game jadul kayak Diner Dash dan game-game yang sekarang modern gacha game kayak Genshin Impact. Masalahnya adalah waktu aku main game single player itu, aku juga mainnya dengan cara yang sangat kompetitif, kayak nggak mau kalah, kayak gitu. Mungkin dari waktunya, terus dari build-nya, meta, dan yang lainnya. Main secara kompetitif di game yang sama sekali nggak ada PvP itu kayak what am I done with my life, bro? Kalian inget kalau aku sebelumnya bilang game kompetitif itu bayarnya pakai sosial. Aku sampai musuhan sama teman aku dulu ya. Sekarang udah baikan tapi belum 100% rekonsiliasi, masih ada awkwardnya gitu lah. Aku juga marah-marah ke temen padahal aku yang gak benar mainnya. Aku sampai nyalahin temen padahal yang salah itu sebenarnya aku gitu. Ada zamannya di mana aku banting keyboard dulu. Apalagi waktu main Lost Saga sama Elsword. Aku sering banget banting keyboard. Itu toxic banget. Jujur, itu toxic banget. Sampai aku nggak bisa nikmatin game. Bahkan game yang single player pun dulu aku susah buat nikmatin. Kebanyakan marah dan jadi orang yang justru nggak diajak main game. Padahal gamenya ya aku main gitu, tapi banyak yang nggak ngajak karena takut kalau aku merusak mood gitu. Terus aku sadar, mungkin bukan cuma aku. Banyak di luar sana yang main game kompetitif buat dapetin rank tertinggi, mungkin itu rank ataupun meta ataupun apapun, sebatas untuk mencari sebuah validasi. Dulu, aku marah-marah dan toksik di game Mobile Legend. Aku nggak bisa nyentuh mythic biasa.
susah banget, frustasi buat naikin ke mythic waktu itu, sama stres juga gitu. Sekarang aku nggak gitu peduli dengan naik rank, kalah, menang atau apapun. Malah sekarang masuk mythic kayak gampang banget. Mungkin aku yang jago, I don't know, aku nggak merasa aku jago ya. Apakah musuhnya yang makin gampang? Enggak juga. Sekarang makin banyak player-player yang try hard banget justru. Tapi itu jadi lebih ringan buat dapetinnya dan justru lebih gampang gitu. Percaya nggak percaya, dengan otak aku yang santai dan masuk ke flow state lebih cepat, aku bisa nikmatin gamenya buat ngulik strategi dan nggak peduli dengan omongan orang lain gitu. Dan itu tuh ngebuat aku main game jadi lebih tenang. Contohnya di main Mobile Legend ini, aku udah berapa season ini masuk ke Mythic dari Epic atau dari Grandmaster, kayak ya ini gampang banget. Bukan gimana gampang ya, mainnya tetap susah tapi hati itu tenang. Ringan banget buat main game, gak frustasi, gak stres gitu. Dan sejak aku main Mobile Legend itu, waktu pertama nyobain buat lebih tenang dan gak peduli buat menang atau kalah, aku milih buat ningkatin fokus aku dalam main game, terutama yang single player. Tapi aku lambat banget mainnya. Aku nikmatin semua yang ada di game itu. Aku mulai dari yang paling gampang. Waktu itu aku mulai main lagi di Ghost Recon Wildlands. Aku bisa nikmatin setiap waktu aku di Ghost Recon Wildlands ini dengan ngeliatin scenery, aku ngatur strategi buat nyerang. Ada waktunya aku main uh, stealth, ada waktunya aku main full John Wick mode gitu. Dan itu ringan banget. Aku bisa fokus, aku bisa masuk flow state lebih cepat gitu. Dan akhirnya aku balik lagi kayak main Genshin Impact, Wuthering Waves, ZZZ, Love and Deep Space, dan game-game gacha yang lain ya. Karena mereka punya story ya. Yang paling utamanya ada story modenya gitu. Aku main story modenya, aku tenang, gak mikirin meta, gak mikirin apa, gacha pun. Bahkan aku main Wuthering Wave itu, aku lupa aku banyak banget gachanya, sampai aku tuh gak gacha sama sekali gitu. Dan aku nikmatin setiap lore dan cerita yang disuguhkan. Gak pakai kompetitif, gak pakai mikir meta, gak pakai skip dan segala macam. Aku cuma nikmatin apa yang ada, yang dikasih sama game itu. Ada waktunya aku kangen buat main game kompetitif. Jadi ya aku main game kompetitif lagi. Tapi sesuai yang aku bilang, aku main game kompetitif tapi tanpa jiwa kompetitif. Aku kaget banget, aku masuk ke flow state itu lebih cepat lagi. Jadi waktu aku main Mobile Legend lagi itu cepet banget masuk flow state-nya dan aku bisa fokus buat main gitu. Enggak try hard, tapi ya mainnya sesuai aja gitu. Dulu aku susah banget masuk flow state buat main game karena kerjanya bisa sampai marah-marah doang gitu. Mulai dari Mobile Legend, Dota, Valorant, Delta Force, ya mungkin Delta Force kayaknya terakhir-terakhir ini yang main ya. Bahkan aku bisa masuk ke flow state ke game yang pertama kali aku main kayak Marvel Rivals sama StarCraft. Kalau kalian tahu StarCraft, aku bisa masuk flow state-nya itu cepet banget gitu. Meskipun agak awalnya harus ada penyesuaian dulu ya, 1-2 game mungkin ya. Tapi ya by no means aku jago ya, aku nggak jago, mungkin masih ada di skill floor aja gitu. Di skill ya minimum requirement skill lah gitu. Bagian bawah atau mungkin lebih rendah lagi gitu. Tapi yang ngebedain dari yang dulu adalah aku bisa nikmatin game ya dengan goals yang jauh lebih sederhana, yaitu aku pengen main game aja gitu. Aku pengen main game aja dan aku pengen menikmati game itu. Aku nggak marah-marah sekarang. Aku nggak marah-marah kalau main game apapun. Mau itu game kompetitif ataupun bukan. Mau itu ada PvP ataupun enggak. Main game itu adalah hobi aku dari kecil banget. Dan aku akhirnya bisa ngerasain
main game itu kayak dulu aku masih kecil. Yang nikmatin gamenya, meskipun gak ngerti, aku mencoba ngerti sedikit-sedikit pelan-pelan, dan gak peduli mau menang ataupun kalah. Dan kalaupun udah ngerti, aku bisa bereksperimen dengan hal-hal yang lain di game itu gitu. Lagian, buat apa aku main game kalau aku jadinya stres dan marah-marah? Bahkan sampai nyalahin orang, toksik, bahkan sampai ngumpat ke orang lain gitu. Aku cuma mau game dan nikmatin aja. Mobile Legends dan Dota, di mana aku bisa bereksperimen dengan banyak strategi. Delta Force dan Call of Duty Mobile, di mana aku bisa ngumpulin skin yang aku suka dari senjata yang aku suka. Bahkan nyobain satu-satu. Ya well, aku butuh ruang buat Monster Hunter Wilds. Jadi ya, selamat tinggal. Apalagi game single player yang banyak cerita, visual storytelling, atau mungkin dari gameplaynya sendiri. Mungkin kalian tahu Clair Obscur Expedition 33. Itu ceritanya bagus banget. Bagus. Aku suka banget ceritanya, tapi aku nggak main. Aku cuma nonton. Alasannya adalah aku nggak suka gameplaynya. Gitu. Gameplaynya adalah turn-based game dan aku nggak suka gameplaynya. Karena dasar aku nggak suka game turn-based game. Aku nggak mau memaksakan diri aku buat main, tapi aku pengen tahu ceritanya gimana, jadi aku nonton. Gitu. Kalau kalian suka, kalian bisa main game ya. Dan story-nya bagus banget, jadi aku rekomendasi juga buat main gamenya. Kalau kalian mau, tolong jangan memaksakan. Ini adalah game, kalian harus menghibur diri dan jangan maksain main game itu kalau kalian nggak suka. Dan in the end, main game itu adalah sebuah hiburan dan juga hobi. Hiburan di mana kita main game buat bisa ngerasa senang, bukan bikin kita frustasi ataupun stres. Dan pastinya itu adalah pengalaman aku gimana aku akhirnya bisa nikmatin semua game, baik itu kompetitif maupun yang gak kompetitif. Jadi gimana pengalaman kalian waktu main game? Coba tulis di kolom komentar ya. Segitu aja pengalaman yang aku mau sampaikan. Terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai akhir video ini. Kalian bisa subscriber di YouTube ini dan follow setiap sosial media aku. Linknya aku taruh di bawah. Segitu aja dulu. Sampai kita ketemu lagi. Aku akan live setiap hari Senin dan Kamis. Sementara ini di TikTok. Jadi kalian bisa follow yang di TikTok ya. Dan aku juga aktif untuk reply, saling reply dengan VTuber yang lain di Twitter. Jadi kalian bisa follow aku juga di Twitter. Dan kalau begitu, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian berada di waktu yang lain, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Sampai jumpa lagi teman-teman. Bye-bye.